Ohayo minasan dimanapun kalian berada, baik itu di dunia nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project. Oke, di video kali ini Mr. K Oni Project akan membahas tentang manga Jujutsu Kaisen chapter 152. Sebelum memulai pembahasannya, silahkan klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Di manga Jujutsu Kaisen chapter 152 kali ini, kita diperlihatkan bahwa setelah Maki mengalahkan Naoya, Maki langsung pergi menuju ruangan yang di dalamnya terdapat ibunya sendiri. Maki mendekati ibunya dan dia juga bertanya kepada ibunya tentang alasan kenapa ibunya meminta Maki untuk kembali pada waktu dulu. Namun karena ibunya begitu sangat ketakutan kepada Maki, jadi dia tidak bisa menjawabnya dan dia merasa tidak tahu apa-apa tentang yang ditanyakan oleh Maki. Maki terus mendekat sampai pada akhirnya Maki pun menyerang ibunya sendiri hingga sekarat. Lalu kemudian scene dialihkan ke Naoya. Naoya begitu sangat sekarat namun masih belum mati. Dia mencoba untuk kabur dengan cara merangkak secara perlahan. Walaupun dalam keadaan sekarat, Naoya juga masih sempat berbacot dalam hatinya kepada Maki. Dia berbacot bahwa Maki bodoh karena pada saat Maki mengalahkan Naoya, Maki tidak memastikan kematian Naoya. Saat memahami bacotan Naoya, Mimin telah menyimpulkan bahwa apabila Naoya berhasil bertahan hidup, bisa dipastikan bahwa dia akan melakukan balas dendam terhadap Maki. Namun harapan untuk kabur dan bertahan hidup Naoya tiba-tiba sirna begitu saja. Karena tidak ada angin dan tidak ada hujan, ibu Maki yang masih dalam keadaan sekarat mencoba mendekati Naoya sembari membawa pisau. Naoya terkejut dan dia mencoba untuk melawan dengan menggunakan sisa-sisa energi kutukan miliknya. Namun karena memang keadaan Naoya saat itu masih terluka parah, jadi Naoya tidak bisa mengendalikan energi kutukan miliknya. Alhasil, Naoya tidak bisa kabur dan ibu Maki pun berhasil membunuh Naoya dengan cara menusuk punggungnya. Kemudian, sekilas terdapat scene flashback pada saat ibu, Maki kecil, dan Mai kecil bersama. Bisa dikatakan flashback ini merupakan ingatan kilas balik dari ibu Maki dan Mai sebelum kematian menjemputnya. Dalam flashback tersebut, terlihat mereka bertiga bersenang-senang di atas taman rerumputan. Ibunya pun merasa bersyukur karena dirinya telah melahirkan Maki dan Mai. Sebagai informasi, ibunya Maki dan Mai merupakan manusia biasa yang sama sekali tidak memiliki energi kutukan di dalam dirinya. Kemungkinan salah satu faktor yang menyebabkan Maki tidak memiliki energi kutukan juga karena gen dari ibunya tersebut. Ibunya pun mati karena luka yang telah disebabkan oleh serangan Maki. Saat Mimin memahami pertanyaan Maki tentang ibunya meminta Maki kembali pada saat di masa lalu, dan juga pernyataan ibunya Maki tentang dirinya bersyukur telah melahirkan Maki dan Mai, di sini Mimin mencoba untuk menyimpulkan bahwa kemungkinan sebenarnya ibunya Maki juga memiliki nasib yang sama seperti Maki dan Mai. Kemungkinan dia juga selalu diperlakukan berbeda dan selalu disiksa oleh para anggota klan Zenin. Bisa jadi ibunya Maki dan Mai juga memiliki dendam kepada para anggota klan Zenin. Oleh karena itu, dia merasa bersyukur karena telah memiliki Maki dan Mai yang telah melawan para anggota klan Zenin. Khususnya untuk Maki, karena Maki telah berhasil membantai para anggota klan Zenin. Lalu scene pun dialihkan kepada Maki, Mai, dan Momo. Dalam scene tersebut, terlihat Maki sedang menggendong mayat Mai. Momo pun datang mendekati Maki. Momo merasa sangat bersedih atas kematian Mai. Momo di sini merasa menyesal karena dirinya telah gagal untuk mencegah Mai pergi ke markas Zenin. Maki pun menyerahkan mayat Mai kepada Momo. Di sini terdapat pertanyaan yang sangat menarik dari Momo kepada Maki. Momo bertanya kepada Maki tentang apa yang akan dilakukan Maki setelah dirinya berhasil membantai semua klan Zenin. Dalam manga Jujutsu Kaisen chapter 152 kali ini, Maki sama sekali belum menjawab pertanyaan dari Momo tersebut. Balas dendam kepada klan Zenin telah berhasil Maki lakukan. Lalu apa tujuan Maki selanjutnya? Kemungkinan berdasarkan rapat yang dilakukan oleh Maki dan teman-temannya di markas Tengen, kemungkinan Maki akan pergi ke tempat cooling game yang diadakan oleh Geto palsu.
Maki bakal bergabung ke permainan hidup dan mati tersebut. Dia akan mencoba membantu untuk menyelamatkan kakak Fushiguro Megumi yang juga telah menjadi pemain dari permainan tersebut. Kemudian selain itu, terdapat juga penjelasan tentang nasib yang dialami oleh klan Zenin. Di hari pembantaian yang dilakukan oleh Maki kepada klan Zenin, telah diberitakan bahwa 6 anggota squad Hei dan 21 anggota squad Kukuru telah hilang. Lalu beberapa hari kemudian, mereka telah ditemukan tewas tanpa sebab dan akibat. Kok bisa begitu tanpa sebab dan akibat, Min? Itu karena para petinggi Jujutsu hanya bisa mendeteksi pelaku pembunuh yang memiliki energi kutukan. Sedangkan Maki sama sekali tidak memiliki energi kutukan. Jejak yang didapatkan dari luka-luka mayat anggota klan Zenin hanyalah jejak dari alat kutukan yang masih belum bisa diketahui penggunanya. Lalu beberapa hari kemudian, klan Gojo dan klan Kamo meminta pada markas Jujutsu untuk menghapus klan Zenin dari 3 keluarga besar. Hal tersebut dilakukan karena kemungkinan walaupun klan Zenin masih belum benar-benar musnah, namun anggota klan Zenin hanya tersisa beberapa orang saja dan mungkin bisa dihitung dengan menggunakan jari saja. Jadi oleh karena itu, menurut klan Gojo dan klan Kamo, keadaan klan Zenin saat itu tidak pantas untuk dijadikan anggota dari 3 keluarga besar. Keputusan dari sang komisioner untuk menghapus klan Zenin masih ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kemungkinan mereka akan fokus mengatasi masalah yang ada di Tokyo terlebih dahulu. Lalu di scene terakhir, terdapat pengumuman penting tentang manga Jujutsu Kaisen yang akan hiatus atau berhenti rilis. Isi dari pengumuman tersebut kurang lebih sama seperti isi pengumuman yang telah Mimin sampaikan di video sebelumnya. Isinya kurang lebih seperti ini. Jujutsu Kaisen kepada para pembaca. Seperti biasa, terima kasih bagi semuanya yang terus menikmati Jujutsu Kaisen. Karena kondisi kesehatan Akutami Sensei, Jujutsu Kaisen akan hiatus mulai edisi depan atau minggu depan. Akutami Sensei berharap beliau bisa melanjutkan menulis. Namun setelah berdiskusi dengan departemen editorial, kami memutuskan akan lebih baik bagi beliau untuk beristirahat selama waktu tertentu untuk memulihkan kesehatannya. Kami akan memberitahukan kembalinya Jujutsu Kaisen di Shonen Jump pada pembaca. Kami meminta maaf atas ketidaknyamanan ini bagi para pembaca yang selalu menunggu serial mingguan ini. Dan terima kasih untuk dukungannya selama ini. Tertulis oleh Departemen Editorial Shonen Jump. Kurang lebihnya seperti itu. Manga Jujutsu Kaisen bakal hiatus atau berhenti rilis untuk sementara. Oke, seperti itulah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 152. Kemungkinan untuk manga Jujutsu Kaisen chapter 153 selanjutnya minggu depan belum akan rilis karena hiatus. Mohon maafkan Mr. K apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.